Bismillahirrahmanirrahim. Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini selama bulan Oktober dan November, serinya masih seri tentang Bapa. Ya. Kali ini judulnya 7 ciri Bapa kekal. Saudara-saudara, Bapa kekal itu ada setidak-tidaknya 7 ciri supaya Anda tahu mana yang Bapa kekal, mana yang Bapa tidak kekal. Yang Anda sembah selama ini itu Bapa yang tidak kekal, Bapa yang kiasan Yesus. Ya, padahal Yesus memberitakan dua Bapa. Yang satu Bapa kekal, satu lagi Bapa yang tidak kekal atau Bapa yang kiasan dirinya. Baik, istilah atau kata Bapa yang kekal cuman ada satu ayat di seluruh Alkitab. Hanya ada satu ayat yang mengatakan Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5, Bapa yang kekal itu adalah seorang anak yang telah lahir, seorang putra yang diberikan untuk kita. Itulah Bapa yang kekal. Gelarnya apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuh. Jadi kalimat atau kata Bapa yang kekal cuman ada di satu ayat itu, Yesaya 9 ayat 5. Siapakah dia? Seorang putra yang diberikan untuk kita. Siapakah dia? Yesus fisik manusia. Jadi Yesus yang lahir sebagai manusia itu punya gelar Bapa yang kekal. Ya, ini ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya. Satu, bisa mengabulkan doamu. Ya, kalau engkau bicara pada Bapa ini, engkau berdoa dalam namaku, maka aku akan melakukannya supaya Bapa kali ini Bapa yang tidak kekal dipermuliakan di dalam anak. Yohanes 14 ayat 13. Ya. Jadi Bapa ini bisa mengabulkan doamu. Ini Bapa yang kekal. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ada ayatnya. Yohanes 14 ayat 13. Kemudian ciri kedua, bisa mengampuni dosamu. Markus 2 ayat 10, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kan anak manusia itu Bapa yang kekal. Jadi Bapa yang kekal adalah disandang oleh Yesus Kristus sebagai fisik manusia, tapi juga disandang oleh Yesus Kristus sebagai roh di surga. Selain sebagai fisik juga sebagai roh. Dua-duanya, waktu sebagai fisik maupun sebagai roh, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Bapa. Ini ya, ini yang blunder yang tidak bisa dipahami oleh ratusan ribu pendeta di Indonesia. Saya ulang, baik ketika jadi manusia maupun ketika sudah roh di surga, balik ke surga, Bapa yang kekal yang disandang oleh Yesus tidak pernah dipakai gelar itu. Aku Bapa kekal, nggak pernah Yesus gitu. Aku Bapa, nggak pernah. Ini untuk Bapa yang kekal. Ciri nomor 3 adalah Bapa yang kekal ini disembah di surga. Akan tiba saatnya dan sudah tiba. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Tapi di ayat 24 dijelaskan menyembah Allah. Jadi Bapa yang kekal adalah Allah. Dialah Yesus sendiri, karena Yesus berkata sembahlah Tuhan Allah di dalam Matius 4 ayat 10. Nggak taunya Tuhan Allah adalah Yesus sendiri. Itu ciri nomor 3, disembah di surga. Itu pasti Bapa kekal. Jadi Anda ketika membaca Yohanes 4 ayat 23, menyembah Bapa itu pasti Bapa kekal. Yesus Kristus. Ciri yang nomor 4, berapa? 1, 2, 3, 4. Ciri nomor 4 adalah tempat Yesus berasal.
aku berasal dari Bapa. Ya, yang dimaksud pasti Allah ini, ya. Aku berasal dari Bapa. Di dalam Yohanes 16 ayat 28. Aku berasal dari Bapa artinya aku berasal dari Allah, ya. Ya. Oke, kemudian nomor berapa? 1 2 3 4 nomor 5 adalah tempat Yesus kembali lagi. Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi kepada Bapa, Bapakku Bapamu, Allahku Allahmu, ya. Itu pasti Bapa kekal Yesus Kristus, ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17. Kemudian Bapa ini juga disebut oleh Yesus ketika Yesus sudah di surga. Aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya, Wahyu 3 ayat 21 maupun Wahyu 3 ayat 5. Aku akan mengaku di hadapan Bapa. Maksudnya adalah dirinya sendiri sebagai nanti di tahta surga. Sebab dibuktikan di tahta surga tidak ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2 yang duduk di tahta surga siapa? Yesus seorang diri. Tahtanya ada berapa? 1, tidak pernah ada 2. Ya. Jadi itu pasti Bapa kekal. Kemudian Bapa kekal nomor 7. Nomor 7 adalah tentang dia pasti Allah, ya. Kalau Allah adalah Bapamu, Yohanes 8 ayat 42, Yesus bilang Allah adalah Bapamu. Orang Israel bilang Bapa kami satu, yaitu Allah. Tidak pernah ada Bapa adalah Allah kami. Nomor 6, ya. Jadi yang jadi Allah itu Yesusnya, bukan Bapa. Bapa tidak pernah jadi Allah, ya. Ya. Jadi Allah adalah Bapamu, ya. Jadi yang Bapa kekal itu Bapa yang Allah, ya. Yang Allah, makanya siapa yang menyembah Bapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa menyembah Allah menyembah roh dan kebenaran di dalam Yohanes 4 ayat 24. Kemudian yang terakhir adalah Bapa yang kekal ini tidak pernah dipakai sebagai gelar oleh Yesus. Yesus tidak pernah memakai gelar Bapa yang kekal. Itu 7 ciri Bapa kekal. Ya, jadi satu lagi, semua Bapa yang ditulis Paulus itu Bapa kekal. Semua Bapa yang ditulis oleh tulisannya Paulus itu Bapa kekal. Ya 7 atau 8 ciri. Ya saudara, ya, jadi tahu sekarang ya, 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Itu tulisannya siapa? Paulus. Oh, pasti Bapa kekal. Semua Bapa tulisannya Paulus itu pasti Bapa kekal. Sebab Paulus tidak pernah jadi murid Yesus fisik manusia. Paulus tidak pernah kenal yang namanya Bapa yang disembah, gitu, yang disembah doa Bapa kami segala itu nggak pernah kenal. Paulus adalah murid Gamaliel. Kisah 22 ayat 3, jadi Bapa yang dikenal oleh Paulus adalah Bapa kekal, Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 63 ayat 16. Tuhan Allah Yahweh, Engkaulah Bapa kami, itu Bapa yang dikenal oleh Paulus. Yesus Kristus bergelar Bapa yang kekal, Yesaya 9 ayat 5, itu Bapa yang dikenal Paulus. Paulus nggak pernah kenal doa Bapa kami. Oke, clear itu ciri 7 atau 8 ciri Bapa kekal. Nah, selain itu Bapa kiasan. Bapa yang mengutus Yesus itu Bapa kekal apa kiasan? Kiasan. Kalau yang mengutus itu kiasan, tapi kalau yang disembah itu kekal. Bapa mengutus aku, contohnya di mana ya? Contohnya di mana ya? Kalau Tuhan mengutus, Allah mengutus Yesus itu ada. Maksudnya begini, yang mengutus Yesus dengan yang diutus kan sama. Yohanes 12 ayat 45. Siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku, ya. Kalau misalnya aku melakukan pekerjaan Bapakku, itu Bapa kiasan apa Bapa kekal? Bapa kiasan. Sebab pekerjaan yang dimaui Bapakku adalah wahai semua orang percaya kepadaku. Makanya itu Bapa kiasan. Aneh nggak saudara? Anda pikir ya? Bapa menyuruh aku melakukan pekerjaanku. Apa itu pekerjaanku? Pekerjaanku adalah menyuruh semua orang percaya kepadaku.
Itu pekerjaan Bapa. Kehendak Bapa apa yuk? Aku melakukan kehendak Bapa, kata Yesus. Kehendak Bapa apa? Yohanes 6 ayat 40. Kalau pekerjaan Bapa tadi Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Pekerjaan Bapa itu semua orang harus percaya kepadaku. Karena Bapa ini Bapa kiasan. Bapa kiasan Yesus. Kalau kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa Yohanes 6 ayat 40. Semua disuruh percaya kepadaku. Karena Bapa itu Bapa kiasan ya. Yang menyuruh Yesus melakukan pekerjaan, yang mengutus Yesus, yang menyuruh Yesus melakukan kehendak Bapa, itu semua Bapa yang kiasan. Baik Bapa kiasan maupun Bapa kekal, Yesus tidak pernah berkata, "Aku Bapa." Paling ngetop Yesus bicara, "Aku dan Bapa adalah satu." Tidak pernah Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah sama." Enggak. Satu artinya Bapa itu kiasanku. Aku sebagai Allah di surga memakai kiasan Bapa. Sebab ada Bapa kekal, ada Bapa kiasan. Yesus adalah penyandang gelar Bapa kekal. Sementara Bapa kiasan ini Bapa kiasan untuk Yesus yang Bapa kekal. Dalam Yohanes 16 ayat 25. Jadi clear kalau Anda menemukan kata Bapa selain Bapa kekal yang ciri-cirinya tadi saya sebutkan di atas, itu pasti Bapa kiasan. Aneh bin ajaib, kalian sekarang sujud doa nungging pada Bapa yang kiasan Yesus, yang jelas-jelas bukan Allah. Pak, kalau kami nyembah Bapa yang kekal, yang Allah gimana Pak? Ya sebut saja Yesus. Sebab Yesus tidak pernah memakai Bapa untuk gelarnya. Nggak pernah. Jadi kalau kamu, Pak, sebenarnya yang saya maksud Bapa itu adalah Yesus. Kalau gitu sebut Yesus. Ya, nggak usah muter-muter disesatkan oleh roh iblis. Roh iblis kayak gitu, nggak rela mau melepas Bapa itu nggak rela. Baik Bapa kekal maupun Bapa kiasan tidak pernah dipakai oleh Yesus sebagai gelar dirinya. Bapa kekal oleh Yesus disebutnya Alfa Omega, kekal selama-lamanya, sebelum segala abad sampai selamanya. Itu Bapa kekal. Kami pengen nyembah itu Pak, nyembah Bapa kekal yang adalah selama-lamanya itu Pak. Kalau gitu sebutlah Yesus. Jangan sebut Bapa, karena Bapa tidak pernah dipakai oleh Yesus. Ingat, sebagai manusia pun Yesus bergelar Bapa kekal. Lalu ketika menjadi roh di surga, dia juga Bapa kekal itu. Karena dia masih ngomong, "Aku akan duduk bersama Bapakku dan aku akan mengaku di hadapan Bapakku." Enggak taunya Bapakku ya dirinya sendiri. Ya. Ketika dirinya sendiri dia berkata apa? Aku Alfa Omega. Dia nggak berkata aku Bapa. Jadi kamu jangan ngotot aku mau nyembah Bapa, tapi Bapa yang saya maksud Yesus. Kalau gitu sembahlah Yesus, nggak usah sembah Bapa. Baru bener. Kalau kamu masih nyembah Bapa, artinya sebenarnya Bapa yang kamu maksud adalah Bapa yang kiasan Yesus. Nggak usah ngotot, nggak usah ngeyel. Ya. Yesus tidak pernah memakai Bapa untuk gelar dirinya sendiri, walaupun Yesus bergelar Bapa kekal. Yesus memakai Alfa Omega. Jadi sebut saja aku percaya, aku berdoa kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah, Allah Alfa Omega, Allah Maha Kuasa, Allah yang kudus, Allah yang benar. Begitu saja, nggak usah Bapa. Bapa dalam nama Yesus, Bapa Yesus gitu. Itu karena iblis itu tidak rela Anda selamat, iblis nggak rela. Karena iblis itu menguasai seluruh dunia ini dan rohmu diikat oleh iblis. Meskipun kalian sudah bilang, aku percaya Yesus Kristus itu juru selamat. Kalau juru selamat harus Allah. Nggak ada juru selamat yang bukan Allah. Aku percaya Pak pada Yesus. Kalau gitu sembah Yesus. Nggak usah sembah Bapa. Sembah Bapa mati dalam dosamu, Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Akulah Allah, mati dalam dosamu. Pak, kami percayanya Yesus itu Bapa, mati dalam dosamu. Clear? Pada singkat dan clear, ikut sekolah Alkitab tanggal 4 November ada baptisan di Jakarta, 21-22 November ada baptisan di Yogyakarta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.